Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Putri Lubis dengan NIM 200510117 dari kelas Kepailitan 4A. Di video ini saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS Hukum Kepailitan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah proses negosiasi antar debitur sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan. Sedangkan permohonan kepailitan adalah proses seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan guna membayar utang, kemudian dinyatakan pailit oleh pihak. Kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya? Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dan pengadilan niaga. Suatu sengketa yang telah dibuat akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali. Pasal akta perdamaian tersebut disamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jelaskan dengan contoh. Keperluan putusan di Indonesia mengenai keberlakuan putusan pengadilan pasal 431 reklamasi of direct ordering pada pokok mengatur 1. Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Kedua, oleh karena itu tidak dapat mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Dan ketiga, begitu juga sebaliknya. Putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri, jadi kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitur yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun, apabila kreditur mengetahui tentang keberadaan aset debitur di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitur melalui aset debitur yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan. Namun kreditur tersebut wajib mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. Contohnya, tinjauan hukum eksekusi harta pailit debitur di luar negeri, di mana dalam kasus ini dijelaskan apabila debitur asing dinyatakan pailit di luar negeri, maka aset tersebut hanya akan dibatasi sampai luar wilayah hukum Indonesia. Keempat, apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jelaskan upaya yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. Dapat dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris sama dengan pembagian harta waris menurut hukum perdata, merupakan pembagian warisan yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini ada 4 golongan pewaris. Jika ahli waris golongan 1 tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan kedua. Begitu juga seterusnya. Tetapi dalam keadaan pailit diselesaikan dulu hutang-hutang karena pailit ada sengketa yang belum diselesaikan harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai, sisa dari yang sedikit dikeluarkan sengketa atau hutangnya, lalu bisa dibagi warisannya sesuai pembagian warisan menurut KUH Perdata yang telah dijelaskan. Kelima, apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Insolvensi adalah istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit. Pasalnya, kedua istilah tersebut jika dilihat-lihat memang memiliki kemiripan, namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Contoh insolvensi
seperti debitur gagal untuk dapat membayar hutang-hutang yang dibebankan kepadanya. Debitur memiliki nilai hutang yang lebih besar daripada seluruh aset yang dimilikinya. Sedangkan homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintahan, atau badan akademik profesional atas suatu tindakan. Contohnya, akta perdamaian dalam PKPU. Keenam, jelaskan secara singkat isi dan tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan kesimpulan jawaban dari hal tersebut. Judul paper yang saya ambil adalah mediasi sebagai alternatif dalam pengurusan dan pembebasan harta pailit oleh kurator kepailitan, yang mana kesimpulannya adalah bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Termasuk di dalamnya adalah persengketaan dalam pembagian harta pailit oleh kurator sebagai organ yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur kepada krediturnya. Mediasi merupakan suatu proses yang sangat bermanfaat untuk proses kepailitan. Meskipun teori tentang mediasi terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan wewenang belum banyak digunakan dan dipahami oleh kurator, mediator sebagai orang yang melakukan mediasi haruslah netral, independen, imparsial, dan menjaga kerahasiaan sengketa. Para pihak juga sama dengan tugas kurator yang harus independen dan transparan, sehingga kurator dengan sendirinya juga dapat dikatakan sebagai mediator. Hanya saja seorang kurator harus juga paham dan mengatur dasar teori dan cukup. Sekianlah pemaparan jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.